Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nas'alallahal afiyah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meliputi kita dengan rahmat hidayah darinya, sehingga dengan itu kita bisa berangkat dari rumah kita dalam niat beribadah kepada Allah ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan mendengarkan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah dan kalamul ulama dan perkataan-perkataan para ulama, para salafun salih. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, selalu kita doakan kepada Allah, karena salawat itu doa, Pak. Lihat redaksinya, sallallahu alaihi wasallam itu kan doa. Allahumma salli ala Muhammad, doa. Allahumma ya Allah. Jadi salawat itu doa kita kepada Allah supaya Allah melimpahkan salawatnya. Jadi salawat Allah itu ulama mengatakan dalam tafsir ya, apa bentuk Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad? Apakah Allah juga mengucapkan Allahumma sholli, enggak gitu ya? Allahumma sholli ala Muhammad, enggak. Maka disebutkan oleh ulama tafsir ya bahwasanya salawatnya Allah kepada Rasulullah itu adalah bentuk pujian ya, sana ya, pujian Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tempat yang terpuji ya, tempat yang terpuji, maqamum mahmudah ya, yang Allah siapkan kelak bagi Rasulullah di surga. Kemudian bagaimana bentuk doanya, salawatnya malaikat kepada Rasulullah? Karena kan dalam ayat surah Al-Ahzab itu Allah dan malaikatnya bersalawat gitu kan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi ulama mengatakan salatul malaika 'alan nabi, salawatnya malaikat kepada nabi itu adalah
ad-du'a lahu, ya, doa kebaikan berupa doa ampunan, ya, dari malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya Allah memberikan ampunan, keselamatan kepada beliau. Demikian juga salawatnya kita juga merupakan doa, ya. Semoga Allah memberikan pujian, semoga Allah memberikan ampunan, dan semoga Allah memberikan al-maqam al-mahmud, ya, tempat yang terpuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, ada sebuah perkataan dari ulama salaf, ya. Ada sebuah perkataan ulama salaf yang mana perkataan beliau ini dinukilkan oleh para mu'arikh, ya, para ahli tarikh, ahli sejarah Islam. Di antaranya ada Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Pak. Siyar A'lamin Nubala judulnya. Perjalanan orang-orang yang luar biasa gitu, orang yang cerdas gitu. Karena siyar itu artinya perjalanan hidup gitu, biografi. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya ada 25 jilid, ya kan, tergantung penerbit. Nah, kalau bahasa Indonesia ada enggak? Saya pernah lihat, ya, di internet, ternyata ada yang telah menerjemahkan buku ini, Pak. Bagus sekali ini, ya. Pustaka Azam. Ya, namun mahal juga harganya gitu, karena berjilid-jilid, Pak. Jadi beliau menyebutkan salah seorang ulama yang wafat tahun 234 Hijriah, dan ini masih secara waktu, ya, secara dalam sisi waktu masih dalam waktu generasi salaf, karena generasi salaf itu adalah sampai tabi'ut tabi'in, 300-an Hijriah. Jadi beliau ini diberi gelar, ya, diberi lakop pujian oleh Al-Imam Az-Zahabi dengan perkataan beliau Al-Imamul Qudwah. Syekh Ahmad bin Harb namanya, Al-Imam Ahmad bin Harb An-Naisabur, ya, An-Naisaburi. Beliau ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi sebagai Al-Imamul Qudwah, seorang imam yang menjadi contoh tori teladan gitu. Syekhuz Zahid, seorang ulama yang sangat zuhud gitu, Pak. Syekhul Fuqaha, syekhnya para ahli fikih, ya kan, luar biasa, ya. Kemudian Syekhul Ubad, ya, ulama yang sangat ahli ibadah. Tidak hanya ahli ibadah, syekhnya gitu, Pak, ya. Sudah gurunya ahli ibadah nih. Ini luar biasa ahli ibadah. Jadi ada perkataan beliau, Pak, yang saya pernah posting, ya, di di WA, Pak, ya. Jadi beliau berkata, abadullah khamsina sana. Saya telah beribadah kepada Allah 50 tahun, kata beliau. Enggak tanggung-tanggung, Pak. 50 tahun, saya aja baru 32 gitu, ya. Fama wajadtu halawatal ibadah, maka aku tidaklah mendapatkan, merasakan manisnya ibadah. Masya Allah, 15 tahun beribadah kepada Allah, beliau merasa gersang juga, nggak terasa gitu. Apalagi kita, Pak, ya, umur baru satampuk jagung, kata orang Minang, ya, masih kecil, ya. Ini beliau ahli ibadah nih, ahli ibadah aja nggak merasakan ibadah, kan gitu. Hatta taraktu salasata asya, sampai aku meninggalkan 3 perkara. Nah, rupanya 3 perkara ini penyebab seseorang tidak merasakan manisnya ibadah. Mau sholat berat kali, ya, ya, mau berzikir, ya, berat, baca Al-Quran sebentar ngantuk gitu, ya. Nah, mungkin ini penyebabnya. Ini beliau share pengalaman ini, ya, karena beliau memang ahli ibadah. Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang telah beliau lalui dalam beribadah kepada Allah. Jadi ada 3 perkara, ya, yang menyebabkan seseorang terhalangi mendapatkan manisnya ibadah. Yang pertama, taraktu ridwan nas hatta qadartu atakallamu bil haqq. Aku tinggalkan keridhaan manusia sehingga aku mampu untuk berbicara benar, sehingga aku bisa mampu menyampaikan kebenaran gitu.
Artinya apa Pak? Orang yang banyak mencari senangnya manusia, ridhonya manusia, ya itu akan menghalangi dia merasakan manisnya ibadah. Kenapa Pak? Karena dia hanya apa kata netizen gitu ya. Apa kata jamaah, sifatnya bunglon. Ya. Masuk ke haroki udah jadi haroki pula kan gitu. Enggak berani menyampaikan yang hak. Padahal mungkin sudah dapat dia masjid yang luar biasa, orang umum banyak. Enggak berani menyampaikan tauhid. Enggak berani mengingkari kesyirikan. Kenapa? Kalau kita sampaikan tauhid nanti orang marah sama kita. Nanti kita dikucilkan Pak ya. Nah, ini termasuk salah satu bentuknya hadirin. Jadi artinya bertentangan terus apa yang di hati dengan yang diucapkan Pak. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan ridon nasi ghayatun la tudrak. Kalau mencari ridho manusia itu sesuatu yang mustahil, tidak akan bisa kita raih katanya. Beliau bawakan kisah Luqmanul Hakim. Ini kisahnya masyhur ya, sebagai ulama mengatakan sahih. Ketika Luqmanul Hakim dengan anaknya ya waktu itu mereka bertiga dengan binatang tunggangannya, keledainya. Jadi mereka melewati sebuah kampung Pak. Ya kan, kemudian keledainya jalan, dia pun jalan kaki lah gitu. Apa kata orang kampungnya? Ini bodoh orang itu ya. Masa keledai ada ya kan nggak dinaikin gitu ya. Akhirnya apa? Kalau seperti itu nak, kamu naik. Nanti apa kata orang? Ntar kita dibilang bodoh lagi. Akhirnya apa? Ditunggangilah abahnya. Akhirnya apa? Dinaikilah anaknya Pak. Anaknya yang menaikinya. Dibawa lah kan menempuh suatu kampung. Ini memang masyhur Pak. Kemudian setelah menempuh kampung itu, apakah kata orang ini anak kurang ajar ini? Ya masa dia di atas ayahnya suruh jalan gitu kan? Akhirnya apa? Ayahnya lagi, anaknya yang di bawah ya. Apa melewati lagi satu kampung? Apa kata orang kampung inilah ayah nggak tahu rasa iba gitu ya. Masa anak disuruh berjalan? Hanya apa? Oke nak ya. Sekarang kita naik ke keledai ini berdua nak ya. Oke ya. Akhirnya mereka naik Pak. Apa kata orang? Ini zolim ini. Masa keledai sekecil itu naik berdua? Akhirnya Pak, kan di akhir kisah itu dikatakan diambilnya keledai itu Pak, disandangnya lagi kan. Pusing kita kalau dengar kata orang, begitulah Pak ya. Tidak ada ininya, tidak ada habisnya. Kalau hanya mendengarkan apa komen netizen Pak ya. Ya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bahasanya sekarang kan seperti itu Pak ya. Bahasa kekinian itu ya. Kalau di zaman SMA saya belum pernah dengar netizen. Ya Pak ya. Sampai-sampai mak saya nanya Pak, ya kan, koko katanya. Ama mandangnya di pasar tadi orang mengecek kecek netizen itu apa ya? Apa kebantu kue atau apa gitu? Nah, gitu itulah Pak ya, perkembangan zaman seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya dengan apa yang kondisi yang terjadi. Itu yang pertama Pak ya, orang yang takut akan manusia sehingga tidak bisa menampakkan kebenaran Pak. Ya. Sehingga bertentangan terus Pak, seperti kejadian yang paling parah itu Abu Thalib, paman Nabi. Dalam hatinya Abu Thalib itu menerima Pak. Ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah agama tauhid, namun karena enggak enak, ya, karena dia ini orang yang terpandang di sukunya, Abu Lahab enggak enak sama Abu Lahab temannya, Abu Jahal kerabatnya enggak enak gitu. Sehingga dia enggak berani mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga enggak bisa masuk Islam. Itu akibatnya Pak ya. Karena mencari ridho manusia. Kemudian yang kedua, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Aku meninggalkan ya berkawan baik dengan orang-orang fasik sampai aku mendapatkan pertemanan dengan orang-orang saleh gitu. Kenapa Pak? Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu bisa menarik kita kan gitu. Kalau berteman dengan pencuri biasanya ya kita akan memakluminya, kan teman kita itu yang pencuri.
Nah, ya Pak ya, nggak berani kita menegurnya, tidak berani mengingkarikan teman kita, kan gitu. Maka untuk mendapatkan rasa manisnya ibadah, kata beliau, tinggalkan pergaulan dengan orang-orang yang rusak, yang nggak beres. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat dari agama temannya gitu. Karena dia akan terpengaruh teman duduknya siapa gitu. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita mencari orang-orang yang baik agamanya. Orang-orang yang jelas akidah dan manhajnya, hadirin. Kenapa? Karena ini adalah pesan ya para ulama kita dahulu. Ya. Untuk tidak, ini termasuk usul Pak ya. Dasar cara beragama, manhaj salaf gitu. Jadi Imam Ahmad itu punya kitab namanya Ushulus Sunnah. Di antara Ushulus Sunnah, pondasi seorang yang berada di atas sunnah itu adalah tarkul mujalasati ahlil bid'ah. Ya. Dia tidak mau duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Kenapa Pak? Karena ahli bid'ah ini memiliki pemahaman yang salah dalam agamanya. Ya. Di antara ahli bid'ah mungkin ada yang mengkafirkan pemerintah, ya kan? Di antara ahli bid'ah ada yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaannya. Iya Pak, ya, dengan label politik, ya, bahkan mau mereka menjual Islam Pak. Partai kami ini partai Islam. Rupanya dia katanya partai Islam, di kampung saya dandutan dia. Kenapa? Karena memang dia ingin suara. Dia ingin mendapatkan suara. Orang kan suka dandutan, orang umum katanya. Nah, maka dia menyesuaikan katanya. Katanya partai Islam gitu ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang imam Pak ya, Imam Ahmad ya, ini seorang ulama al-sunnah dan ulama salaf juga. Beliau sangat mewanti-wanti ya, jangan sampai seseorang itu ya duduk-duduk di majelis bid'ah seperti itu. Kenapa? Dikhawatirkan hati ini lemah gitu. Akan terpengaruh. Kalau seandainya dia tidak terpengaruh, orang lain bisa terpengaruh Pak. Dia orang yang berpengaruh ini Pak, Ustadz al-sunnah misalkan. Banyak pengikutnya. Followernya jutaan, bayang. Dia banyak orang ngefans sama beliau. Ternyata beliau duduklah dengan orang yang rusak agamanya. Sehingga apa? Sehingga menjadi dalam pemahaman orang awam follower beliau ini, oh ini bagus juga itu. Yang enggak jelas agamanya itu kan itu bagus. Karena ustadz kita kan sama dengan dia. Konten bareng gitu ya. Iya. Ini akhir Pak. Akhirnya apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, nggak jelas lagi manhaj al-sunnah ini mau dibawa kemana Pak. Nah, kalau kita bahas ini katanya itu ghibah antum ya, Masya Allah. Bagus, kita harus mempelajari adab akhlak itu bagus. Namun akhlak itu harus dibarengi dengan manhaj. Ya, ghibah itu apa definisinya? Definisi ghibah itu adalah menyebutkan aib saudaranya, sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. Atadruna mal ghibah? Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjelaskan, ya kan, dzikruka akhaka fima yakrah gitu. Itu definisi ghibah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang sesuatu itu kalau tahu saudaramu dia nggak senang. Namun lihat dulu, apakah dalam seluruh aspek, apakah dalam seluruh lini kehidupan? Ternyata tidak. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan tentang beberapa ghibah yang dibolehkan. Dan ini bukan ghibah gitu. Ya. Apa saja diantaranya Pak, ini patut dicatat Pak ya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang ghibah, mana yang enggak.
Jangan kita samaratakan, karena sekarang ada sebagian teman-teman itu disamaratakan. Kita lagi menjelaskan, mewanti-wanti orang ini hati-hati dengan pemahaman tokoh seperti ini. Dia liberal gitu. Dia mengatakan semua agama sama. Oh, antum menggibahi dia. Kan nggak nyambung, Pak. Makanya ada 6 perkara yang boleh menyebutkan aib orang gitu. Yang pertama ada at-tazallum, yaitu orang yang dizolimi, Pak. Misalkan bapak terzolimi, ada orang ngambil hak bapak dengan secara zalim, atau bapak dipukul, bapak lari ke kantor polisi, bapak sebut nama orangnya, si A, sebut langsung BH-nya, Pak ya. Si A sudah mukul saya, Pak, lihat berdarah, kan gibah itu, Pak. Namun ini dibolehkan. Kalau enggak dibolehkan juga, ini tutup kantor polisi, Pak. Iya. Kalau seandainya semua gibahnya enggak diperbolehkan. Ini termasuk yang diperbolehkan, ya Pak. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, ya. Meminta tolong dalam merubah sebuah kemungkaran. Seperti apa ini, Pak? Misalkan terjadi sebuah kemungkaran, orang lagi melakukan kebid'ahan atau kesyirikan atau kemaksiatan, ya. Ada tokohnya di situ, maka kita pergi ke pihak yang berwenang. Pak, bapak itu misalkan polisi dia atau orang yang memiliki wewenang lah. Kita sebutkan simpulan, Pak lagi melakukan kesyirikan dan ini bahaya, Pak. Syirik ini tidak hanya bahaya mengancam dia, ya kan? Namun bahaya syirik juga mengancam orang-orang yang tidak bersalah. Seperti kata siapa, Pak? Ya, yang mabuk lo, ya, yang zina lo. Tapi kalau datang musibah kena zina lo, kena mabuk lo, enggak lo doang yang kena, kan gitu. Inilah hadirin yang dimiliki oleh Allah. Jadi ada orang yang minta tolong, disebutkan nama pelakunya, boleh ini. Dalam rangka untuk merubah kemungkaran yang dia lakukan. Ini bukan ghibah, Pak. Oh, jangan engkau ghibah dia, kan. Padahal sudah jelas-jelas dia bunuh orang, kan gitu. Pembunuh dia. Ya. Kita ingin memberitahu orang, hati-hati si fulan itu. Dia memang terkenal pencuri dia, kan gitu. Dan dia pengedar narkoba misalkan. Hati-hati. Jangan kalau diajak dia makan, jangan, itu harta haram nanti dia dikasih kita. Itu boleh. Meminta tolong orang dalam rangka merubah atau mengingkari sebuah kemungkaran. Kemudian yang ketiga, al-istifta, orang yang meminta fatwa, bertanya tentang hukum agama. Boleh, Pak, dia menyebutkannya. Ya, seperti Pak, ya, disebutkannya aib, ya kan? Pak Ustadz, apa hukumnya seperti ini, si fulan gitu ya, tetangga saya yang itu dia seperti ini seperti itu, apa hukumnya gitu? Dia melakukan ini, melakukan itu, padahal itu aib gitu. Ini boleh, ya, dalam rangka untuk menjelaskan fatwa. Orang yang meminta fatwa itu boleh, Pak. Atau seorang berkata atau bertanya kepada mufti, ya, kepada ahli fatwa, zolamani abi, ayahku telah menzolimiku, au akhi, au zauji, atau suamiku, aku ditampar sama suamiku, itu apa hukumnya, aku minta cerai gitu. Kan menyebutkan aib suami itu sang istri, ya Pak? Iya. Apakah dilarang? Tidak, karena dalam rangka meminta bertanya tentang suatu hukum, ya, meminta fatwa. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum, memperingatkan kaum muslimin dari sebuah keburukan dan menasihati mereka. Nah, gitu. Ya, seperti yang terjadi di zaman tahdis, ya, di zaman periwayatan hadis, jarhul majruhin, ya, ulama ahli jarh wa ta'dil itu ulama hadis, ya Pak ya. Imam Ahmad juga termasuk, Yahya bin Ma'in. Kemudian, ya kan, Ibnu Qahtan, ya kan, dan ulama-ulama jarh wa ta'dil yang lainnya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau masuk juga itu, walaupun levelnya di bawah gitu. Jadi ulama jarh wa ta'dil ini meng-cross check setiap perawi hadis, Pak. Jadi setiap perawi hadis itu di cross checknya gitu. Ini perawinya pendusta, ini kadzab, disebutkan namanya.
namanya si fulan bin fulan bin fulan bin fulan gitu. Kalau dia menyampaikan hadis jangan diterima. Oh, berarti Ibnu Hajar sudah menggibah orang. Kan enggak gitu, Pak. Ini dalam rangka membela agama. Begitu juga hari ini kalau ada orang membawa pemahaman yang sesat dan menyesatkan, kewajiban, Pak, wajib seorang yang berilmu itu dia mengerti itu sesat, yang disampaikannya sesat dan dia sudah menyampaikan kesesatan, wajib dia mengingatkan masyarakatnya, mengingatkan jamaahnya. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau orang yang sudah jelas kejahatannya gitu. Misalkan orang yang suka menipu, kan kemarin Pak ya, ada kan lagi viral itu seorang yang ngakunya ikhwan sunnah gitu ya, mengumpulkan dana kebab buat apa, bisnis kebab. Rupanya sudah terkumpul dana, orang dibawanya kabur gitu ya, miliaran rupiah dibawanya uang orang. Itu nggak apa-apa, kita sebar fotonya, hati-hati ini penipu ulung ini. Kalau dia ngaku sunnah, ngaku, jangan percaya ya, karena dia sudah menipu umat ya kan, duit umat sudah banyak masuk ke kantongnya. Kemudian nggak jelas usahanya itu ya, bisnis itu boleh Pak, bukan ghibah. Ada sebagai kawan, jangan kita menghibah dia gini. Lain lagi itu, kita sekarang lagi menjelaskan kepada umat supaya umat tidak tertipu dengan dia. Ini hadirin yang dimuliakan, dan ini diperbolehkan ini, dan ini disepakati oleh para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa lagi Pak? Yang kelima, ayyakuna mujahiran bi fiskihi au bi bid'atihi. Ya, orang yang melakukan kefasikan, kemaksiatan terang-terangan gitu Pak. Atau orang melakukan bid'ah terang-terangan, boleh kita sebut namanya langsung gitu. Hati-hati si fulan ya, itu ahlu maksiat, jangan dicontoh itu biduan si A itu. Ya kan, bahaya. Ini menyelisihi agama Islam, pakaiannya nauzubillah seronok sekali gitu ya. Nah, itu boleh Pak ya. Iya, orang yang melakukan maksiat terang-terang, kecuali orangnya takut-takut dia Pak ya, kita kelihatan teman kita takut-takut buka HP, ternyata yang dibukanya yang enggak. Nah, dia melakukan maksiat itu sembunyi-sembunyi, itu enggak boleh kita buka aibnya, haram itu. Tapi kalau dia bangga, ayolah kita nonton, yang enggak ayo katanya, mantap ini ya, diumumkannya gitu ya, dia bangga, enggak merasa bersalah, ini boleh Pak, kita tahdzir manusia dari orang seperti itu. Karena dia telah menampakkan kemaksiatan terang-terangan, sudah bangga dengan maksiatnya. Itu maksiat, apalagi dosa yang jauh lebih besar dari maksiat, yaitu bid'ah. Kalau orang udah terang-terangan melakukan kebid'ahannya, boleh kita mengingatkan manusia dari kebid'ahan yang dia lakukan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir, at-ta'rif ya, untuk ya mengetahui detailnya seseorang gitu Pak. Mengetahui tentang identitas seseorang. Misal di satu kampung ada dua Pak, namun qadarullah yang satunya kalau bahasa Minang tengka gitu ya, jalannya tuh pincang gitu ya, mencari Agus yang maba ya, itu Agus yang maaf ya, Agus yang tengka gitu ya. Itu enggak ghibah itu Pak ya, karena dalam rangka untuk mengidentifikasi ya, memberikan pengetahuan tentang orang yang kita cari, bukan dalam rangka mengejek-ngejeknya. Tapi kalau kita bilang Agus tengka ya, kalau dia itu haram itu Pak ya. Iya, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak ya, terkait dengan masalah apa perkataan daripada ulama salaf. Jadi kita syarah ya perkataannya gitu ya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal ukhra. Aku tinggalkan kesenangan, kemanisan kehidupan dunia ini sampailah aku merasakan manisnya beribadah akhirat. Ternyata Pak, kenapa kita ini sulit mendapatkan enaknya rasa ibadah? Enggak saya, enggak Bapak, kita semua lah Pak ya. Ternyata penyebabnya hubbud dunya Pak. Kita terlalu yakin dengan dunia dan ragu-ragu dengan akhirat. Padahal kita harus yakin dengan akhirat dan ragu dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini nggak ada yang pasti Pak. Mati pasti nggak Pak? Mati yang pasti rupanya. Iya? Kalaulah sekarang Pak, saya pernah dengar ceramah tapi bagus juga. Ya kalau anak Bapak misalkan ya lulus kuliah, apakah sudah pasti dapat kerja Pak? Nggak pasti gitu. Iya.
Banyak orang yang tamat kuliah sekarang nggak dapat kerja, Pak. Malahan ya jadi tukang ojek, ya gojek online, ojol gitu ya. Kemudian yang pasti itu nggak ada dalam kehidupan dunia ini. Kalau seandainya dia sudah dapat kerja juga, apakah sudah pasti kaya dia? Kan enggak. Betapa banyak orang yang kerja siang malam kerja dia, bisnis siang malam, utang juga yang banyak, apa ya? Riba juga yang banyak cicilannya gitu ya, nggak kaya-kaya juga. Inilah hadirin, dan yang pasti itu adalah mati. Jadi kalau seandainya orang itu sudah membesarkan akhirat dalam hatinya, dia agungkan akhirat, ya kan? Dunia ini kecil lah, insya Allah dapat dia manisnya. Ya. Sekarang Pak, kalau kita telat kerja Pak, ya sungguh takut kita gitu kan. Telat ke kerja, kenapa Pak? Kalau saya telat, nah nanti Pak potong gaji gitu, ya kan? Nah, sekarang kita yang nggak bapak, nggak saya Pak. Kita nggak nyindir siapa-siapa, tapi kita introspeksi aja Pak ya. Betapa sering kita telat sholat, kok kita nggak merasa gitu ya. Kok kita nggak merasa berat gitu. Berapa banyak tahajud yang kita tinggalkan, kok biasa-biasa saja. Seharian kita bekerja 24 jam, kok biasa saja kita nggak baca Al-Quran. Agak barang selembar aja atau barang seayat saja, kok nggak terbaca. Kok nggak kita tadaburi gitu Pak ya. Artinya apa? Masih hubud dunia itu Pak. Cinta dunia itu. Subhanallah. Kalau seandainya ketinggalan dunia kita merasa ya kan merasa berat kali ya. Merasa kita rugi kali gitu ya. Kalau ada dunia kita yang luput. Tabungan kita yang berkurang misalkan, ya Allah rugi kali ini ya Allah. Besok mau makan apa ya Allah, ya Allah ya. Masih terkesan dengan dunia gitu Pak. Jadi kalau seandainya kita pingin halawatal ibadah, manisnya ibadah, betul-betul harus kita agungkan akhirat betul. Ya, maka ini menjadi introspeksi bagi kita bersama Pak ya. Ya, nah, kita semua pasti Pak ya, terutama saya yang berbicara memang sangat ya butuh dengan nasihat dari ulama salaf ini ya. Bagaimana kita betul-betul harus yang mengagungkan akhirat, memasukkan kecintaan kepada akhirat sehingga kita bisa merasakan manisnya ibadah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya muqaddimah kita pada malam hari ini. Kemudian kita melanjutkan kajian kita, yang mana pada pembahasan kita yang lalu kita telah masuk kepada bab di antara bentuk syirik itu adalah memakai gelang, sesuatu yang berongga gitu, yang kita pakai, yang melingkar gitu. Di antara bentuk syirik itu kata beliau adalah memakai gelang, kalung, sesuatu yang melingkar gitu ya, memakai tali dan yang semisal dari keduanya untuk mengangkat bala musibah dan untuk menolak bala tersebut. Nah ini. Dan ini masuk ke dalam azimat, rajah dan yang semisalnya yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Ini termasuk perbuatan syirik. Namun telah kita jelaskan dia bisa masuk syirik besar, bisa juga masuk syirik kecil. Kapan dia masuk syirik besar Bang? Kalau orang yang memakainya meyakini dia sendiri yang hebat gitu. Nggak ada kaitan dengan Allah. Betul zimat itu yang bisa mendatangkan manfaat. Oh saksinya luar biasa nih zimat. Itu syirik besar ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan zimat itu hanya ikhtiar saja Pak ya. Yang memberikan memang Allah, tapi usaha kita, namun usahanya salah Pak. Sehingga ada kaidah di kalangan para ulama, man ja'ala sabab wa huwa laisa bisabab fahuwa syirkun asghar. Barang siapa yang menjadikan sebuah sebab dia bukan sebab, ini masuk ke dalam kategori syirik kecil. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena zimat itu bukan sebab, ditinjau dari dua sebab, baik itu sebab kauniyah maupun syariah tidak masuk. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, qala al-muallifu rahimahullah ma yustafadu minal ayah. Jadi beliau kemarin membawakan ayat Az-Zumar ayat 38. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang kemarin ini sudah kita bahas. Yang pertama, butlanu syirki, batilnya perbuatan syirik. Ya. Lianna kullama yu'badu min dunillah la yamliku dharran ya, wala naf'an li'abidihi. Karena sesungguhnya setiap yang disembah selain Allah, yang disembah selain Allah itu tidaklah memiliki
ya kemampuan untuk menolak kemudaratan gitu. Tidak bisa dia mendatangkan mudarat gitu. Dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain, li'abidihi, untuk hamba-hambanya. Jadi kesyirikan itu batil gitu Pak. Patung yang disembah oleh orang musyrik pada zaman Rasulullah, kaum musyrikin ya, Quraisy itu nggak mampu ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Bahkan dia saja dibuat kan gitu. Dia saja diciptakan dipahat ya kan oleh penyembahnya. Kan tidak masuk akal gitu Pak ya. Bagaimana mungkin dia bisa ya memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat bagi pengikutnya gitu. Dan seluruh yang disembah selain Allah seperti itu Pak, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, nggak ada. Apapun namanya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, at-tahdziru min lubsil halqati wal khayt. Peringatan ya dari memakai gelang ya. Baik itu gelang, kalung ya kan, dan benang dan yang selainnya, wa ghairiha, dan yang selainnya, lijal bin naf'i au daf'id dar ya, untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Li'annahu syirkun, karena perbuatan itu adalah bentuk kesyirikan, min jinsi ma yuradu minal asnam. Ini satu jenis ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka gitu. Jadi orang musyrik itu mengagungkan itu berhalanya Pak. Orang musyrik itu berhalanya sakti, apa-apa minta sama berhalanya. Begitu juga orang memakai zimat itu. Apa-apa harus pakai zimat, diyakini zimat sebagaimana orang musyrik meyakini berhala. Disitulah letak kesyirikannya gitu. Namun syiriknya berhala itu jauh lebih besar ya, langsung hukumnya syirik besar kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masyru'iyyatu munadharatil musyrikin ya. Disyariatkannya bermunazarah. Munazarah itu artinya Pak berjidal ya, mendebat orang-orang musyrik, liibtali syirki, untuk membatalkan kesyirikannya sehingga mereka tidak lagi melakukan kesyirikan. Seperti dalam ayat ini ya. Dalam ayat ini kan Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan, untuk mendebat orang-orang musyrik gitu ya. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Ya kan? Kabarkan kepadaku wahai orang musyrik, kata Rasulullah, wahai kaum musyrikin gitu. Dari apa yang kalian sembah dari patung-patung kalian ini, apakah kalau seandainya Allah menginginkan bagiku sebuah kemudaratan, apakah dia mampu patung-patung itu menghilangkannya gitu? Atau kalau seandainya Allah menginginkan rahmat untukku, mampukah patung-patung itu menahan rahmat Allah untukku? Oh enggak mampu Pak ya. Iya, enggak bisa. Tapi kalau kalian mengatakan enggak bisa, kenapa kalian tetap beribadah? Apa jawaban mereka Pak? Itu sudah menjadi tradisi kami gitu. Enggak bisa diganggu-gugat ini Muhammad katanya. Inilah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Begitu juga orang sekarang Pak ya, dalilnya seperti itu gitu. Oh nak jaleh kami doh sirik-sirik iko katanya. Ya kan? Yang jaleh ikut tradisi nenek moyang kami kan gitu. Betul Pak, sahih. Karena kami pernah itu dengan teman ya, orang yang lagi minta sama kuburan itu Pak, bernazar kepada selain Allah, kami ajak dialog gitu. Jawabannya persisnya nauzubillah. Ya. Banyak berdalil atau berhujah mereka ini adalah peninggalan dari nenek moyang. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi termasuk tradisi jahiliyah adalah ya taklid buta gitu, fanatik buta dengan tradisi nenek moyang yang ternyata rupanya tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para ikhwas sekalian, mengingat waktu Isya sudah masuk, insyaallah sedikit kita lanjutkan sesudah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan masih pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i wa daf'ihi. Masih mengenai bab termasuk syirik adalah memakai gelang, tali dan yang semisal keduanya dalam rangka mengangkat bala, musibah, mara bahaya atau menolaknya. Ini termasuk perbuatan syirik gitu. Kemudian beliau tadi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya membawakan hadis dalil dari Al-Qur'an surah Az-Zumar 38. Sekarang beliau bawakan dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian juga Al-Imam Ibnu Majah, kemudian Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian Imam Hakim mensahihkan hadis ini dan disetujui wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi memang ada khilaf ulama dalam mentashih hadis ini. Namun sebagaimana di dalam ta'liq catatan kaki dari hadis ini, bahwasanya hadis ini juga disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Hakim dan juga Imam Az-Zahabi rahimahumallahu jami'an. Qala al-muallif rahimahullah an Umran bin Husain, dari Amran ada yang mengkasrahkan ainnya, an Imran dari Imran bin Husain, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dijelaskan oleh beliau sedikit biografi atau data beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, sesungguhnya Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki, fi yadihi halqatun min sufr, min sufrin, di tangan laki-laki itu ada gelang yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Faqala, lantas Rasulullah bertanya, ma hazihi, apa yang kau pakai ini? Kata Rasul. Qala minal wahinah, ini adalah penangkal dari penyakit gitu penangkal penyakit ini gitu. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, inzi'ha, lepaskan, buang itu gelang ziman itulah gelang yang diyakini penangkal penyakit gitu buang dia gitu. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena gelang yang kau pakai itu, yang kau yakini seperti keyakinan tersebut, tidaklah menambahkan kecuali kehinaan gitu. Fa innaka law mitta, sesungguhnya engkau kalau seandainya engkau meninggal, wahia alaika, engkau tetap memakai gelang itu, meyakini gelang seperti itu, ma aflahta abadan, maka sesungguhnya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Rawahu Ahmadu bi sanadin la ba'sa bihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Kemudian pensyarah hadis ini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, Imran dalam hadis ini adalah huwa Imran ibnu Husain bin Abid bin Khalaf Al-Khazai. Jadi Imran di sini namanya adalah Imran bin Husain. Salah satu sahabat, disebutkan kisah beliau dalam Sahih Al-Bukhari dalam hadis yang sebelumnya, Pak. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya-tanya, Pak. Alatul, kata orang Saudi langsung gitu. Langsung masuk surga tanpa diazab terlebih dahulu. Nah, ada 3 kategorinya syaratnya, di antaranya ada 3. Namun ini bukan pembatasan, Pak. Ini contoh ciri-ciri amalan orang yang tidak akan diazab, insyaallah masuk surga langsung. Humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta di ruqyah, wala yaktawun, tidak juga mengamalkan pengobatan kai,
wala yatatayyarun, mereka tidak yakin dengan tahayul, tatayyur, mitos. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang mendatangkan sial itu hanya Allah, yang mendatangkan untung itu hanya Allah, bukan karena si anu, bukan karena itu, bukan karena ini begono dan begini. Nah, ini Pak, orang yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang enggak minta diruqyah Pak. Nah, sekarang orang berlomba-lomba buat tempat ruqyah sehingga ada ruqyah berjamaah. Enggak ada itu, hadirin yang diberikan oleh Allah. Ruqyah boleh memang selama tidak syirik, boleh. Namun sahabat enggak ada yang buat rumah ruqyah. Kalau ada saya minta ininya Pak, saya minta riwayatnya. Sahabat meruqyah boleh, namun membuat sebuah pekerjaan gitu, sehingga apa yang terjadi Pak, sehingga orang banyak yang minta diruqyah. Padahal kalau enggak minta diruqyah, ganjaran balasannya bisa masuk surga tanpa hisab. Membuka bermudah-mudahan jadinya. Bahkan ada juga yang dengan perempuan dipegang-pegang Pak, atau masuk ke indu-indu kumpulan emak-emak. Nah, ada juga yang cakep nanti fitnah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meruqyah boleh, kita enggak melarang ruqyah, bagus. Namun melampaui batas dalam ruqyah ini, boleh ruqyah berjamaah ya Pak ya, mencari bisnis dikit-dikit di ruqyah. Ini air ruqyah ini dijual. Yang lain itu enggak jelas katanya, air yang lain itu. Nah, ini yang bagus ini. Ya, salah satu itu ruqyah semuanya Pak ya. Iya, ada madu ruqyah. Ya kan? Sehingga dijadikan bisnis gitu Pak. Yang tadinya ibadah, nah sekarang dibisniskan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya fatwa ulama kita jelas ya. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan yang jamaah-jamaah itu enggak ada. Kalau ruqyah satu-satu gitu. Ya, kalau kita memang ada orang yang betul-betul sudah kesurupan, boleh Pak ya. Atau orang yang lemah, namun sepantasnya kita dai itu Pak, mengajarkan orang tuh ruqyah mandiri itu yang lebih afdol. Kan dai kan enggak mau mengajarkan, terkadang enggak semuanya gitu Pak ya. Kenapa? Karena itu lahan uangnya gitu. Kalau orang itu udah bisa meruqyah mandiri, nanti tutup ini ya. Rumah ruqyah ini tutup ntar gitu ya. Pemasukan kita berkurang Pak gitu ya. Ya, ajarkan jamaah itu bagaimana meruqyah mandiri, itu kan lebih bagus ya. Sehingga tidak tergantung dengan ustadz dia. Iya, kita sendiri bisa Pak. Enggak harus ustadz gitu. Setiap kita gampang meruqyah itu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setiap mau tidur kita bisa ruqyah mandiri Pak, yang sesuai sunnah. Baca ayat kursi, kemudian baca trikul, ya Pak ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiga kali itu Pak ya. Kemudian ditiupkan ke tangan itu, sudah ruqyah itu. Ya sesuai sunnah gitu. Ya enggak harus dibacakan orang kan gitu. Kita sendiri yang baca. Kapan lagi kita baca Quran gitu ya. Dikit-dikit minta orang, dikit-dikit minta orang kan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan. Ujung-ujungnya kan ada tarifnya itu. Nah, sekali ini sekian Pak katanya. Oh Bapak ini jinnya garang nih Pak. Iya, ini nggak bisa Pak ya, maharnya harus lebih nih ya, nah, tambah sekian Pak kan gitu. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dai itu harus memberikan solusi bagi umat ya, jangan sedikit-dikit dibisniskan gitu Pak ya. Iya, ini saya sangat nggak setuju Pak, dikit-dikit air dia kan produk dia itu, supaya dia lebih laris dari yang lain. Nah, ini beda yang lain Pak, ini ruqyah nih kan. Orang bisa juga, saya bisa ruqyah juga punya saya Pak. Gampang tinggal baca Al-Fatihah udah kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imran tadi kita kembali ya, Imran itu Imran bin Husain bin Abid ya. Ada yang mengatakan bin Ubaid ya. Bin Khalaf Al-Khuzai. Dia berasal dari suku Khuzai, salah satu suku di Yathrib atau sekarang namanya Madinah. Ini termasuk sahabat Ansor nih Pak ya, yang berasal dari Madinah. Sahabiyun ya, ibnu sahabiyin. Nah, dia ini ada seorang sahabat, anaknya sahabat gitu ya. Sahabat dari anaknya sahabat gitu. Jadi ayahnya sahabat. Aslama ama Khubair ya. Khaybar ya. Beliau ini masuk Islam ama Khaybar pada tahun ya peperangan Khaybar ya. Berperang melawan orang Yahudi gitu ya. Wa mata sanata ya
isnin wa khamsin min al-hijrah bil Basrah. Ya kan, meninggal pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Di mana Basrah itu, Pak? Irak ya, di Baghdad itu. Ya. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan mahazi, apa ini? Ma ini kata beliau istifhamu ingkarin. Ini pertanyaan bentuknya, Pak. Namun pertanyaan maknanya pengingkaran. Banyak dalam ayat-ayat seperti itu. Ya, kami sering memberikan contoh seperti dalam ayat Allah berfirman, "A ilahun ma Allah?" Kan itu kan pertanyaan. Apakah ada Tuhan sesembahan bersama Allah? Ini kan pertanyaan. Namun maknanya pengingkaran, nggak ada sesembahan bersama Allah. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Hanya Allah lah ilahun wahid ya, ilahun ahad ya, sesembahan satu-satunya yang layak disembah. Yang lainnya adalah alihatun batilah ya, sesembahan yang batil, Tuhan-Tuhan yang nggak benar gitu. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan Nabi di sini, Nabi ingin mengingkarinya, sehingga dalam kelanjutan hadisnya jelas ya, Nabi mengingkari dengan keras ya kesyirikan yang seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan ya kan, mahazi apa ini? Lantas orang ini menjawab minal wahinah. Ini bisa menangkal dari penyakit. Ya, jadi wahinah ini salah satu penyakit yang menggerogoti tangan atau penyakit pada tangan ya. Boleh jadi itu tangannya patah, apa namanya itu, tangannya itu bengkak-bengkak gitu, atau tangannya kulitnya kulisan. Yang penting nanti kata beliau yang dimaksud dengan wahinah itu adalah nau'un minal maradi yusibul yad ya, sejenis penyakit yang menimpa tangan. Karena yad itu bahasa Arabnya tangan. Jadi penyakit pada tangan, Pak, umum lah. Penyakit gatal-gatal Pak ya. Nah, jadi gelang yang dipakai oleh pemuda yang ditanya Nabi ini, katanya gelang ini bisa menolak penyakit itu, ya, penangkal penyakit itu. Ya. Lantas Nabi mengatakan inziha, lepaskan itu, buang kan gitu. Artinya kata beliau itroha, ya, buang itu. Kemudian wanaz'u, kata-kata naz'u, karena Rasul memakai kata inzi' ya. Ini berasal dari masalahnya an-naz'u ya. Itu maknanya adalah wal jazbu biquwatin, yaitu menarik, mencopot dengan kuat. Artinya copot ya, cepat-cepat ya, dengan keras ya, buang kan gitu. Nah, sehingga Nabi menggunakan istilah perkataan inziha gitu. Artinya copot dengan keras gitu. Tarik dengan kuat, buang kan gitu. Karena itu tidak akan menambahkan kebaikan gitu. Melainkan kalau engkau meninggal masih yakin kepada gelang yang seperti itu, ma aflahta, ya kan, engkau tidak akan beruntung. Al falah wal fauzu, ya kan, waz zufru was saadatu, adalah keberuntungan, kesuksesan dan kebahagiaan gitu. Jadi kalau seandainya orang masih percaya akan hal itu, enggak beruntung dia, karena itu keyakinan syirik gitu Pak ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ma'nal ijmali lil hadis. Apa makna global dari hadis di atas gitu. Jadi makna globalnya kata beliau, yadhkuru lana Imran bin Husainin radhiyallahu anhu. Imran bin Husain dalam hadis ini menyebutkan kepada kita radhiyallahu anhu mauqifan min mawaqifi Rasulillah, sikap dari sikap-sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki, dalam memerangi kesyirikan. Jadi sikap Nabi itu tegas. Ya, mungkin kalau sekarang dibilang Nabi ini keras sekali ini Nabi ya. Enggak seperti itu Pak. Kalau dalam masalah syirik itu kita harus tegas, bukan keras tapi tegas. Yang syirik dibilang syirik gitu. Jangan kita kesegan Pak, nanti apa kata jemaah, nanti jemaah kita enggak datang, keras sekali kita. Ya, kalau seperti itu ya berarti sahabat nggak datang sama Nabi, tetap juga datang kan gitu Pak. Iya. Kalau orang cari kebenaran, insya Allah dia senang dengan ketegasan. Karena perkara ini bahaya Pak. Syirik ini lebih bahaya daripada kita ditimpa batu dari atas gunung pecah ke kepala kita, ketimbang kita mati membawa dosa syirik. Gitu. Kenapa? Kalau itu kita bisa syahid Pak. Ya. Kalau mati dalam syirik, nauzubillah, kita diancam kekal di neraka. Nauzubillahi min zalik.
wa takhlisin nas wa takhlisin nas minhu. Ini hadis ini menyebutkan bagaimana ya sikap Nabi dalam memurnikan manusia, membersihkan manusia darinya, yakni dari perbuatan syirik tersebut, ya. Dzalikal mauqifu annahu absara rajulan, ya. Ketika itu ya kan, sikap Rasul ketika itu tatkala beliau melihat seseorang labisan halqatan masnu'an minas sufr, seorang laki-laki yang memakai gelang yang terbuat dari tembaga, ya, dari kuningan. Fasa'alahu, lantas Nabi bertanya kepada laki-laki itu yang membawanya, anil hamili, dari kepada laki-laki yang membawanya itu, yang memakai gelang itu, ya kan. Fasa'alahu anil hamili lahu ala labisaha, fa'ajaba ar-rajulu annahu labisaha litaqsimahu minal alam. Lantas setelah Nabi bertanya, untuk apa kamu bawa, apa ini, kan seperti itu. Laki-laki itu menjawab, ini adalah sesuatu yang bisa dipakai kemudian bisa melindungi pelakunya dari penyakit. Fa'amarahu bil mubadarah bitahiha. Kemudian Nabi memerintahkan laki-laki ini bil mubadarah, ya, untuk segera gitu, ya. Ya, untuk cepat-cepat gitu, segera membuangnya. Kenapa cepat-cepat orang disuruh tidak melakukan syirik, Pak? Kena ajal nggak tahu kita. Kalau telat Nabi melarangnya, boleh tadi ya kan keduluan meninggal dia kan. Padahal dia masih meyakini itu gitu. Diancam dia masuk neraka. Makanya Nabi sesegera inziha, kata Nabi. Langsung copot itu, buang itu, kan seperti itu. Fa akhbarahu, lantas Nabi menginformasikan kepada laki-laki ini annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu, bahwasanya gelang yang dia pakai itu tidak bermanfaat baginya, bahkan gelang itu hanya menimbulkan mara bahaya atau kemudaratan bagi yang memakainya. Wa annaha tazidu da'a alladhi labisat min ajlihi, ya bahkan ya kan gelang yang dia pakai itu hanya menambah penyakit gitu, ya. Alladzi laysat min ajlihi, yang mana bukanlah penyakit itu hilang dari sebab dia memakai gelang tersebut. Wa a'dhamu min dzalik, dan yang paling besar, ya, yang paling tegas dari hal itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, law istamarat alaihi ilal wafa hurimal falahu fil akhirati aidan. Nah, itu yang lebih parah, Pak, ya. Kalau seandainya yang memakai tersebut terus memakainya sampai dia meninggal, maka terhalangi yang memakainya dari keberuntungan, kesuksesan di akhirat juga. Ini, Pak, ya. Ini makna secara global dari hadis ini, bahwasanya ini hadis yang sangat agung gitu, Pak. Hadis yang luar biasa, menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus betul-betul tegas dengan perbuatan syirik ini, Pak. Artinya apa? Kalau kita nampak keluarga kita lah, terutama yang kita memiliki otoritas, ya Pak, ya, kita mampu mencegah dengan tangan kita. Nampak anak kita misalkan, ya kan, melakukan hal-hal yang berbau syirik, cepat, Pak, cepat kita bertindak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau orang lain mungkin nggak bisa dengan tangan kita, ya, maka cepat kita sampaikan. Nampak teman kita kedukun, misalkan tetangga kita, datangi, Pak, langsung saya, Pak, ya, saya sangat sayang sama Bapak, Pak, karena Allah, Pak. Saya menyampaikan ini bukan karena saya benci sama Bapak, dengki sama Bapak, hasad, enggak, namun karena saya senang, cinta sama Bapak. Apa yang Bapak lakukan mendatangi dukun itu bahaya, Pak. Kalau seandainya kita enggak bertobat dari perbuatan seperti itu, bisa sholat kita enggak diterima oleh Allah, dan bisa juga kita jatuh ke dalam lembah ke jurang malapetaka di akhirat, kekufuran dan lain sebagainya, gitu, Pak, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika nampak laki-laki pakai zimat, langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Karena mengingat waktu, ya Pak, ya, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya, kalau masih ada umur yang panjang, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak-bapak sekalian ingin bertanya, maka kami persilakan. Iya, Pak. Ya, kai itu bukan penyakit, Pak, cara pengobatan tuh. Jadi kai itu sebenarnya bukan haram, ya, makruh. Namun ternyata dia penghalang masuk surga tanpa hisab gitu. Kai itu pengobatan dengan besi panas, ya. Saya pernah lihat itu, ada orang Afrika dari Somalia,
dia sakit ya, dipanasinya sendok Pak sampai merah. Kemudian ditempelkannya di tempatnya yang sakit itu. Dia gigit ini ya, dia gigit ikat pinggangnya. Memang sakit gitu. Dia nggak pakai bius juga. Katanya ini hukumnya makruh gitu. Hukum asalnya makruh. Jadi kalau kita tinggalkan itu, insya Allah mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab dan azab. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya Bang, ya Bang. Iya. Wah, beda ya. Kalau kita ditawarin bukan termasuk dalam hadis itu. Kenapa? Karena bukan kita yang minta, yang gitu, Pak. Iya, yang sebenarnya meminta ruqyah itu hukum asalnya enggak haram enggak, Pak. Ya enggak, selama ruqyahnya syariah. Namun berdasarkan hadis itu, ya kan keumuman dari hadis itu bisa menjadi sebab penghalang kan gitu. Namun enggak boleh juga kita ponis kalau orang udah minta ruqyah udah terhalangi, enggak. Karena boleh jadi dia mengamalkan amalan-amalan lain yang bisa jadi itu penyebab dia masuk surga tanpa hisab dan azab. Namun kita menyampaikan saja karena hadisnya seperti itu gitu. Bukan dalam rangka memponis. Oh, ada orang minta ruqyah langsung kita ponis. Nah, ini pasti diazab dulu nih. Enggak boleh juga, Pak. Iya, memponis gitu enggak boleh gitu. Kita hanya dalam rangka menyampaikan hadis Nabi, karena memang kategori ini bukan satu-satunya, masih banyak sebab-sebab yang lain orang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Kita enggak memponis di sini, Pak ya. Kita di sini hanya menyampaikan supaya kita lebih mawas diri saja gitu. Seperti itu, Pak ya. Nah, jadi konteksnya Bang, bukan kita ditawari ruqyah apakah termasuk minta, enggak. Kalau ditawari itu beda dengan meminta. Karena saya pernah juga Pak, waktu itu pernah saya dulu Pak waktu di Yaman sakit mandel kan. Semalaman nggak bisa tidur gitu kan, nelan payah sakit kan. Ya akhirnya teman kan nggak tahu, saya pun nggak tahu waktu itu kena mandel kan, nggak sadar gitu kan. Kok nggak bisa tidur, payah sekali tidur demam gitu kan. Ya akhirnya diam-diam teman itu datangi Syekh gitu kan. Syekh ini teman ya, tolonglah diruqyah dia gitu. Tapi nggak bilang sama anda lagi sakit waktu itu kan. Tiba-tiba datang Syekhnya langsung baca ruqyah ya, diam aja gitu. Kemudian saya lihat ada yang sakit nggak? Iya Syekh, di mulut tenggorokan sakit gitu kan. Coba nganggu gitu ya. Pas kita buka ada laus gitu. Apa pula laus, kita baru tahu mufradatnya. Kita buka kamus satu, ini mandel artinya. Pergilah ke dokter waktu itu, Pak. Alhamdulillah sehat itu, alhamdulillah. Iya. Nah gitu Pak. Jadi intinya Pak, kalau seandainya kita diruqyah tanpa kita minta itu nggak termasuk itu Pak. Iya. Nah, ya kalau udah terlanjur, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa insya Allah Pak. Iya. Iya. Kalau kita mintakan untuk orang lain ndak kena orangnya gitu. Iya. Iya, kalau kita nggak juga, kalau yang kena itu kalau kita untuk diri kita gitu. Iya gitu. Wallahu taala alam bisawab. Iya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman ya. Iya Bang, Masya Allah. Iya. Gesekan ya. Iya. 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 Iya.
Jadi memang dalam hadisnya kan almaru ala dini khalil kan, khalilihi. Khalil itu artinya teman dekat, teman karib. Jadi yang nggak boleh itu Pak, kita jadikan orang yang nggak jelas, orang yang ahli maksiat, ahli bidah, ahli syirik gitu ya. Itu teman karibnya beda teman dengan teman karib. Kalau teman biasa banyak kita kenal orangnya, namun kan bukan teman kita dekat, ya kan. Kadang tidur bareng, ya kan, apa-apa ngubungin dia gitu. Jadi batasannya seperti itu, jangan jadikan dia teman karib. Kalau kenal biasa nggak apa-apa, teman yang biasa nggak apa-apa kan. Namun kita nggak terlalu dekat, gitu. Bukan korib, karib itu kan dari bahasa Arab ya, korib itu dekat artinya. Maka jangan jadikan dia close friend, Pak ya, teman dekat gitu. Iya, jadi kalau seandainya kenal boleh, apalagi kita bisa menasihati dia gitu. Iya, kita nasihati dia ya, tanpa kita menjadikan dia teman karib selama dia masih misalkan melakukan korupsi misalkan ya, judi dia gitu ya. Nah, kalau kita kenal, kita nasihati bagus gitu. Namun jangan kita jadikan teman karib kemana-mana dengan dia, padahal sudah tahu ya dia ini apa namanya itu pejudi gitu ya. Iya, dewa judi lah gitu ya. Dikit-dikit berjudi, habis uang dengan judi kan gitu. Nah, gitu. Jangan jadikan dia teman itu. Atau orang nggak sholat itu lebih parah lagi gitu ya. Nggak sholat itu parah Pak. Bahkan ulama mengatakan daripada membunuh ya kan, daripada berzina itu lebih parah dosa meninggalkan sholat. Orang yang nggak ninggal sholat, jangan orang yang nggak sholat itu ya, ninggalin sholat jangan kita jadikan teman dekat gitu ya. Nah, yang sekedar kenal boleh, teman biasa boleh. Ya kan sembari kita mengajaknya, mengingatkan dia kan seperti itu Pak. Nah, mungkin seperti itu batasannya gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau teman dekat itu biasanya kalau curhat sama dia, ya Pak. Kalau jalan sama dia, ya kan kalau ada unek-unek dia dulu yang kita telepon kan gitu. Jangan orang nggak sholat pula ditanya curhat kita kan, dia aja nggak sholat, ya Pak ya. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya kalau nggak ada, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.